Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarinda Sevian Angelita, NIM 102200012. Di sini saya akan membahas tentang studi pemikiran ekonomi menurut Muhammad Umar Chapra. Beliau adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan pada tanggal 1 Februari 1933. Beliau meneruskan pendidikan strata 1 dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar PhD pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dan mendapat predikat cum laude di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian beliau kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Islamic of Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut, beliau dalam melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil dari kajian itu dituliskan dan dibukukan dengan judul The Economic System of Islam, A Discussion of its Goal and Nature, London 1970. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ekonom senior dan associate editor pada Pakistan Development Review di Pakistan Institute of Economic Development. Dan pada tahun 1964 beliau kembali lagi ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah ternama. Beliau juga bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Service Board dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam itu pada tahun 2002 sampai 2005. Atas kiprah dan jasanya pada bidang ekonomi Islam, beliau mendapatkan penghargaan dari The Islamic Development Bank pada bidang ekonomi Islam dan mendapat penghargaan dari King Faisal dalam bidang studi Islam yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan yang berupa medali emas dari IOP, Islamic University of Pakistan, untuk jasanya terhadap Islam dan ekonomi Islam pada konferensi pertama IOP di Islamabad. Menurut beliau, tujuan dari berekonomi adalah untuk membantu manusia merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Beberapa pemikirannya yang terkenal yaitu mengenai konsep hayatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Pertama yaitu konsep falah dan hayatan thayyibatan. Dalam bukunya yang berjudul Islam and the Islamic Challenge atau Islam dan Tantangan Ekonomi, beliau menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview atau pemandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Umar Chapra ini mengibaratkan pandangan dunia itu sebagai fondasi dari sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari suatu sistem merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar dapat dicapai dengan secara efektif. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor real. Rasulullah juga melarang transaksi tidak tunai sebagai menutup kemungkinannya untuk melakukan riba dan
ihtikar atau penimbunan. Yang ketiga yaitu sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Beliau menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah yaitu sebagai instrumen pendukung adalah sebuah keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan sosioekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, Bank Syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Yang keempat yaitu konsep negara sejahtera menurut Islam. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha menyamburkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Makna dari sejahtera haruslah diperjelas. Menurut Capra, sejahtera bukan berarti yang kaya, namun yang ideal, yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bila mana martabat batin dan moral masyarakat meningkat. Kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera menurut Islam bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai studi pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Umar Capra, yang tentunya dalam pembahasan saya masih terdapat kekurangan dan mungkin belum lengkap atau sepenuhnya ada dalam pembahasan saya. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.